Saat ini saya menjelajahi di kawasan Gresik sisi barat berdekatan dengan Lamongan, teman-teman. Namun di pertengahan jalan saya sama teman-teman ini merasa ini ya, masih perlu bertanya untuk lokasi yang akan dikunjungi. Ini lumayan cukup ini, teman-teman, berada di pelosok begitu. Kita harus tanya dulu sama warga begitu, dan kita lanjutkan perjalanannya. Jadi yang akan kita kunjungi merupakan sebuah desa begitu yang ditinggal oleh penduduknya. Di depan kita ini merupakan rumah warga yang paling pojok atau paling belakang dari desa sebelumnya. Kita lanjutkan perjalanannya menuju ke desa Kemuning. Ada apa dengan Kemuning? Ini merupakan penghujung dari desa sebelumnya ya. Artinya desa yang masih eksis begitu. Kita melewati jalur seperti ini ya. Di kanan kiri kita bisa dilihat merupakan sawah warga dan tidak beraspal begitu, saudaraku. Karena memang suasana di jam 11 siang saat ini masih mendung, semalam hujan di sini. Jadi ya lumayanlah tidak begitu panas ya terhadap kita-kita yang menelusuri di desa Kemuning ini. Teman-teman, sepertinya perlu dicontoh juga. Nah, ini ada rumah burung ya. Ini rumah burung hantu. Memang sengaja dibuat oleh para petani untuk menghindari ini ya, tikus. Jadi mungkin di daerah lain masih menggunakan listrik untuk supaya tikus-tikus tidak menggerogoti tanamannya. Di sini tuh beda, teman-teman. Mereka masih menggunakan ataupun memanfaatkan alam begitu ya. Ini kita masih tanya-tanya dulu sama bapak ibu yang ada di ladang warga. Yo keliru Pak Mus. Ini ternyata kita salah jalan. Kenapa? Coy, bapaknya terusipun. Balik kono Pak Mus. Iku lho gangi nang kono. Kalau mau ta? Otani kita. Oke, kita balik, teman-teman. Salah jalur. Sebetulnya ini jalurnya tetap sama gitu. Cuman kalau di sini katanya motornya kita harus parkir lebih jauh gitu. Kita balik dulu. Nah, ini ada tikungan. Kita ke pertigaan ke kiri ya. Itu ada bapaknya lagi garap sawah. Meskipun jalannya tidak begitu bagus, teman-teman, kita harus semangat ya. Karena ini cukup fenomenal begitu yang ada di daerah Gresik bagian barat, Desa Kemuning. Kenapa kok desa tersebut ditinggal oleh penduduk maupun warganya ya? Yang pastinya ada sebab tertentu di situ. Pak, apa alasan ataupun sebab dari desa Kemuning ini sehingga ditinggalkan oleh warganya, Pak? Oh, menurut catatan dari desa Kemuning dulu ramai sekali. Karena ada suatu peristiwa horor, ada teror macan, sehingga penduduk desa dari Kemuning ketakutan dan semuanya pindah penduduk desa ke daerah Lowayu. Bahkan menurut cerita catatan di situ ada pengantin baru yang jadi korbannya. Baik, teman-teman, saat ini saya sudah jauh dari pemukiman ya. Ini berada di tengah-tengah dari ladang maupun persawahan warga. Nah, ada sekitar 8 orang yang datang ke sini melihat kondisi terkini di suatu desa yang sudah ditinggal oleh penduduknya, yang menurut dari beberapa penuturan warga karena disebabkan oleh suatu teror ya, yaitu teror macan atau harimau. Oke, namun untuk menuju ke lokasi desanya ini tidak ada akses lagi selain untuk yaitu tadi kita harus masuk ke ladang jagung warga ini, tanaman jagung ini. Tidak ada jalan lagi, teman-teman, karena memang sudah
ini ya, bukan suatu desa yang eksis. Nah, kita harus berasa gitu teman-teman. Kayak gini loh. Ya, harus lewat di kebun jagung, nerobos kebun jagung, saudaraku. Oke. Nah, di depan itu ada ini ya, rimbunan pohon bambu. Kalau istilah warga lokal sini menyebutnya barongan. Nah, alhamdulillahnya ini untuk tanaman jagungnya ini ada sebagian yang sudah panen begitu ya, sehingga tidak begitu memaksa kita ini apa namanya, menyingkirkan tanaman jagungnya. Wih, kayak gini saudaraku. Wih, dan ini kena kulit ya cukup lumayan gatal gitu ya. Oke. Bentar teman-teman, saya harus ambil posisi yang sekiranya nanti bisa masuk ke ininya ya, ke kampungnya, karena itu tadi. Nah, termasuk pohon-pohon bambu ini merupakan peninggalan dari desa tersebut ya, yaitu Desa Kemuning. Oke, kita harus lewat sini, mungkin lewat pinggiran gitu. Wih, saya mendapati banyak sekali pohon-pohon bambu, dan itu ada pohon terunggulung. Wih, lumayan ini teman-teman, lumayan mistis ya. Artinya mungkin ketika desa itu ditinggalkan akibat dari ini, akibat dari apa namanya, teror macan. Mungkin dulu ini masih belum persawahan gitu, di zaman kolonial ataupun di zaman kerajaan ya, mungkin abad 17-18 mungkin ya. Mungkin ini dulu masih hutan belantara begitu, karena kalau situasinya masih seperti ini di kondisi asli dulu, saya rasa sangat-sangat tidak mungkin ya ada macan di sini. Nah, seperti ini. Bismillah. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ingkang sing bau reksa. Desa Kemuning nyun izin kula badhe mlebet marang dalemipun panjenengan nyun agung pangsami. Rahayu, rahayu. Oke, seperti ini saudaraku. Wih. Oke, jadi inilah yang dimaksud dengan Desa Kemuning yang sudah ditinggalkan oleh penduduknya akibat dari suatu teror harimau. Wih, ternyata kita di sini sudah tidak mendapati bekas-bekas bangunan maupun rumah-rumah pemukiman mereka, tapi yang kita dapati di sini justru makam kuno, saudaraku. Makam-makam kuno. Oke, kita coba lihat ya. Ada banyak makam kuno di sini, saudaraku, dan ini merupakan makam sesepuh mereka ya. Nah, tahun berapakah Desa Kemuning itu eksis begitu? Kita bisa deteksi dari makam ini, teman-teman, karena ini merupakan makam sesepuh mereka katanya. Oke, kita lihat ya. Yang ini sudah ditutup ya, ditutup oleh kain begitu. Coba saya lihat dulu. Ini sudah ada yang mengelupas, dan sepertinya ini, oh ini cor, bukan batu nisan asli ya. Bentuknya lebih besar begitu. Kita lihat ini ya, makam yang asli ya. Sepertinya ini sudah baru, batu-batu nisan yang sudah diganti ya. Oke, kita lihat di sini apakah ini asli. Oh, ini asli saudaraku. Masya Allah, ini asli teman-teman. Ini jenis makannya ini, bentar ya. Ini cor apa batu nisan dari ini ya. Sepertinya ini cor ini teman-teman. Gaya dari makamnya ini gak umum gitu loh. Ini batu apa cor ini ya?
Tapi ada Purnama Sidinya ini. Loh, Iya, simetris ya, elung ya. ada medalionnya, artinya pemimpin gitu Pak. Iya, betul. Cuman untuk jirat ini gak umum gitu loh. Jirat yang ini Pak, Iya. gak umum. Kalau Lamongan, Sedayuan tidak begini jiratnya. Tapi yang di situ cor gitu. Apakah ini juga cor gitu? Tapi kok jejer. Ntar ya kita lihat. Lihat. Kayu kan. Enggak, yang ini cor ini Pak. Cor ya. Baru ini Pak. Baru Pak. Loh, baru dengan ini motif Mataraman, tapi baru. Kita cari yang ini saudaraku ya. Cari yang ini loh yang berlumut ini loh. Kan mirip, tapi lebih kecil bentuknya. Yang ini mirip. Iya, ini kecil. Oh ini Pak, ini Sedayuan Pak. Iya. Sedayuan abad 18 Pak. Ini loh, yang di sini ukel ya, yang di sini ukel, dia putus. Kalau Giri Gedaton, kalau Kurawal ini nyambung. Dan ini perempuan ini. Model Sedayuan. Sedayuan Pak, abad 18. Artinya mungkin salah satu tokoh maupun pemimpin di abad 18 ya, kolonial gitu. Berarti dari ini ya teman-temannya, dari nisan ini kita bisa mendeteksi bahwasanya Desa Kemuning ini eksis di abad 18 gitu. Yang mungkin ini masih hutan belantara ataupun masih banyak pohon-pohon besar di sini sehingga memungkinkan teror macan itu benar-benar ada gitu loh. Loh ini loh. Bentar yo. Ini besar sekali ini teman-teman. Tapi kayaknya polos yang gitu. Yang di sini polos. Dia cuma pakai ini sabuk. Dia pakai sabuk ataupun ikat pinggang begitu ya. Yang di sini. Terus ini punya kupingan. Kupingannya ini bentuk tumpal gitu ya. Bentuk tumpal yang menandakan bahwa ini laki-laki. Terus ya simetris dengan yang di sini. Tapi polos. Polos teman-teman. Tokoh desa ini. Salah satu tokoh desa ini. Tidak ada motif begitu di bagian depan dan belakang. Hanya di bagian samping begitu ada semacam tumpal yang miru, tumpal miru. Oke, kita coba lihat di beberapa nisan yang lain. Nah ini tuh, ini teman-teman, justru ini yang lebih tua ini. Yang sini polos, artinya ini warga. Yang di sini, nah ini lebih ke ini ya, Sedayu tapi Sedayu muda ini. Ini abad 18 akhir. Abad 18 akhir teman-teman. Oke, laki-laki. Kita coba ke makam yang lain ya. Jadi kita ini di sini sudah tidak mendapati struktur bangunan ya saudaraku, karena ini mungkin karena sudah cukup lama dari pembacaan batu nisan barusan. Kalau memungkinkan apa yang saya baca itu ada sisi benarnya gitu ya. Ya bisa jadi ini eksis di abad 18 saudaraku. Eksis di abad 18. Nah, kita coba lihat batu-batu nisan yang lain begitu ya. Ini batu nisannya di sini lebih kepada ini. Lebih kepada Sedayu begitu. Yang di sini, nah ini sesepuh desa ya, ini sesepuh karena kita dapati tumpalnya begitu sebagai penunjuk pengaruh di masa hidupnya ahli kubur ini, dan lebih sederhana begitu, artinya lebih muda. Oke, kita coba lihat di sini. Loh, ini teman-teman. Oke. Ini, Pak. Ini yang lebih kepada Giri Gedaton, Pak. Ini, Pak, Giri Gedaton abad 17 ini. Abad 17.
Ini kan kurawalnya di sini, yang di sini terus nyambung ke sini. Nah, tumpal ini yang di bawah ini nyambung begitu. Nyambung kepada ini apa namanya? Kurawal bagian atas gitu yang di sini. Dia tidak putus, Pak. Kalau yang tadi putus kan ukele. Yang ini enggak. Ini lebih ke kiri kedaton, Pak. Kurawal. Gitu. Dan bisa dipastikan bahwasanya ini istilahnya mungkin kalau di suatu desa ini pemimpin, Pak. Begitu. Tapi di bagian ini keamanan mungkin limas begitu. Jogoboyonya begitu. Karena ini kan ada semacam motif tombak di sini. Tapi termasuk sekarang lebih terawat daripada yang beberapa tahun yang lalu. Dulu ya. Dulu nggak ada kain sama sekali. Ini yang lebih tua daripada yang itu, Pak. Yang lainnya ini lebih abad 17 ini. Kiri kedaton ini menjelang runtuh gitu. Ini teman-teman, ini jelas sekali ini. Jadi yang di sini tidak begitu ini, lebih kaku begitu ya. Memang kurawalnya lebih kaku. Coba kita ke ini ya, lebih ke yang lain. Yang di sini, itu kan penasaran kan? mana? Bentuknya kan? Dibuka ya? Apa? Sewu nggih. Amit. Kita hanya ingin melihat saja ya saudaraku ya. Oh baru, Pak. Oh baru ya, Baru. Oh berarti sama. Baru, Pak. Baru. Loh ini loh. Ini tingkat keausannya lebih parah ini, Pak. Yang ini loh. Tingkat keausannya lebih parah ini. Sampai gak kelihatan loh jirate. Jiratnya sampai gak kelihatan. Loh itu loh. Nggih, Pak. Jadi di sini banyak nisan-nisan kuno saudaraku ya. Dari abad 17 yang saya lihat untuk yang lebih tua begitu. Artinya sudah 300 tahun yang lalu. Yang ini lebih kepada zaman kolonial, lebih muda ini. Iya, sedayu. Ini kan sitiran dari koin Belanda yang kuno itu loh, Pak. Ada singa yang nah itu artinya masih ada hubungannya dengan masa kolonial yang diberi tugas untuk memimpin di desa ini mungkin gitu. Beda dengan yang kiri kedaton tadi, nyambung. Nah, ini masih unik. Jadi memang kejeniusan ataupun apa ya istilahnya orang-orang leluhur itu pintar begitu. Bagaimana mereka sudah punya pakem tersendiri terhadap batu nisannya sehingga tidak bisa dipalsukan gitu loh. Bahkan untuk menandakan kedudukannya dia sudah bisa memberikan suatu simbol-simbol tertentu begitu. Seperti ini satu contohnya teman-teman. Nah ini kan belarak muncar ya. Belarak muncar 3 ini menandakan bahwa sisi kedudukannya itu di zaman mereka yang masih hidup pengaruhnya besar gitu loh terhadap wilayah ini tentunya gitu ya. Saya coba ke sini ya. Oke. Yang di sini oh ini lebih muda. Ini sudah batu nisan muda ini. Nah, jadi untuk motifnya sudah tidak berpakem gitu ya, ataupun tidak ini tidak berhak cipta gitu ya, asal seni saja gitu. Oke, untuk selama ini yang kita lihat memang di sini ada yang lebih tua ya. Saya melihatnya di abad 17 dimana Giri Kedaton pada waktu itu memang ini apa namanya mengutus salah satu dari mungkin dari santrinya begitu yang untuk bertugas di wilayah-wilayah tertentu termasuk di daerah sini yang menjadi keamanan ya bagi kerajaan waktu itu ya, seperti maksud saya seperti Dharma Diaksa Bupapati, seperti ini ya Manggalayuda ya,
suatu pasukan khusus begitu. Dan tanda sebagai di batu nisannya itu ditandai dengan seperti ini. Memang ada semacam simbol Kurawal, namun masih di abad yang lebih muda, artinya abad 17 seperti itu saudaraku ya. Oke ya, kita tidak tahu, ini hanya pembacaan yang sebatas apa yang saya ketahui. Mohon untuk tambahan dari para pemirsa di rumah, sebagaimana yang sudah ada beberapa batu nisan kuno di sini, mungkin ada tambahan keterangan. Dan yang saya lihat memang kalau melihat dari batu-batu nisan ataupun permakaman di sini, bisa jadi desa Kemuning ini sudah eksis di abad 17 ya. Karena kami dapati batu nisan yang lebih tua di sini di kisaran di abad 17. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.